Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dani-dani tiang, bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, segenap jamaah laki, jamaah bini, hadirin hadirat yang dimuliakan sisida Allah Subhanahu wa taala. Sila tiang iring tabarang-barang memanjatkan puji syukur tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Saijanin tiang pelubus namian nikmat sempat alhamdulillah. Saijanin tiang pelubus namian nikmat sehat alhamdulillah. Saijanin tiang pelubus namian nikmat umur panjang alhamdulillah. Mau tebarang-barang pulih rawuh, mau tebarang-barang hadir, mau tebarang-barang datang, mau barang-barang bersilaturahim dalam rangka gawe salah sopok kewajiban tiang pelubus namian tiba di sida Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat maghrib alhamdulillah secara berjamaah. Barang-barang berdoa, barang-barang lunas tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah tiang pelubus namian sampai dengan saat dan makin niki bisa menjadi karya-karya terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bisa menjadi prestasi-prestasi amal tiang pelubus namian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan bisa menjadi timbangan amal soleh kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sopo ulama berbahasa, kullama ahsanta niyataka, apabila niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiang pelubus namian hadir, niatnya semata-mata mencari keridhaan dari sida Allah Subhanahu wa taala, ahsanallahu ahwalaka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperindah, Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus keadaan-keadaan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak pribadi dan pelubus namian, mari kita sama-sama mentajdid niat kita, memperbaharui niat kita buat yang pelubus namian hadir di tempat ini semata-mata ikhlas untuk mencari keridhaan dari sida Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat jamaah laki jamaah bini yang tiang hormati, insyaallah tema tiang pelubus namian pada kesempatan yang berbahagia niki tentang fadail salati al-jamaah, tentang keistimewaan, tentang keutamaan dan fadilah salat berjamaah. Poin pertama, yang dimaksud dengan berjamaah nike adalah bareng-bareng. Contohnya misalnya tiang pelubus namian makin niki duduk di tempat ini namanya duduk berjamaah. Mun bareng-bareng ngelor, ya, lek supuk tempat dan sebagainya, niki juga namanya gelor berjamaah. Mun bareng-bareng boyobal misalnya, antara Real Madrid ke Barcelona misalnya, nah niki juga namanya nobar berjamaah. Begitu juga mun bareng-bareng sholat, nah niki juga namanya sholat berjamaah. Maka para ulama mengatakan definisi daripada sholat berjamaah niki adalah sholat yang dilakukan secara bareng-bareng, sholat yang dilakukan secara berjamaah. Minimal sholat berjamaah niki dilakukan oleh dua orang, arak jari imam dan arak jari makmum. Semakin luwe jamaahna, semakin luwe makmumna, maka akan semakin banyak pahala
yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih utama ampura tiang pelubus namian memilih, kalau tiang pelubus namian kepingin melaksanakan sholat berjamaah, memilih masjidnya tersebut adalah masjid yang lebih jauh dari rumah kita, dan masjid tersebut lebih banyak jamaah dan lebih banyak makmumnya. Niki lebih utama. Niki poin saat pertama. Kemudian poin saat nomor 2, jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati, terjadi ikhtilaf perselisihan para ulama tentang hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah. Sebuah ulama dari kalangan Imam Hanafi, dalam mazhab Imam Hanafi mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu kifayah. Yang dimaksud dengan fardu kifayah nikah adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, tetapi kalau ada yang mewakili mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Contoh yang lain, misalnya di kampung ini ada orang yang meninggal dunia, kemudian diumumkan oleh pengurus bahwa besok siang habis sholat zuhur kita akan melaksanakan sholat jenazah. Ada sebagian saudara-saudara kita yang melaksanakan sholat jenazah, dan ada sebagian mungkin karena kesibukannya tidak bisa melaksanakan sholat jenazah. Maka orang-orang ampura yang tidak bisa melaksanakan sholat jenazah nikah, gugur kewajibannya karena ada orang yang mewakili melaksanakan sholat jenazah tersebut. Begitu juga dengan sholat berjamaah. Di kampung ini didirikan sholat berjamaah. Kemudian ada saudara-saudara kita mungkin karena kesibukannya di kantor atau mungkin kesibukannya di pasar dan sebagainya, tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama tiang pelubus namian di masjid ini, maka kewajibannya sudah gugur melaksanakan sholat berjamaah, tetapi tetap wajib melaksanakan sholat lima waktu. Niki pendapat suku imam dalam mazhab Imam Hanafi. Kemudian pendapat saat kedua, menurut pendapat Imam Maliki, ya, atau dalam mazhab Imam Maliki mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat jamaah nikah adalah sunnah muakkadah. Yang dimaksud dengan sunnah muakkadah adalah sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat diprioritaskan, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa bisa demikian? Sehingga banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan banyaknya hadis-hadis langan dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keistimewaan dan fadilah daripada sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya pendapat daripada Imam Syafi'i. Kebanyakan ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah sama seperti pendapatnya Imam Hanafi. Beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu kifayah, sebuah kewajiban atas tiang pelubus namian, tetapi munara yang mewakili gawe ya, maka gugur kewajiban yang lainnya. Sedangkan yang terakhir, menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah fardu ainin. Perhatikan, beliau mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah merupakan kewajiban setiap muslim, tetapi tidak menjadi syarat sahnya sholat itu sendiri. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad bin Hambal, kalau ada orang yang sholat sendiri-sendiri, dia tidak sholat ya dengan sholat berjamaah, maka sholatnya dianggap sah, tapi dianggap berdosa. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan sholat tersebut secara berjamaah. Makanya di negara-negara Teluk ya, seperti Arab Saudi misalnya, kalau sudah azan dikumandangkan, biasanya toko-toko itu nutup. Biasanya aktivitas perkantoran itu nutup. Biasanya aktivitas ya orang-orang yang berada di sana itu tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena azan sudah dikumandangkan dan sholat akan segera didirikan di masjid. Bahkan di sana itu ada pasukan, namanya pasukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau ada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, itu bisa dihukum dan bisa diproses di pengadilan dan sebagainya. Kesimpulan daripada pendapat-pendapat imam mazhab tadi, kita mengambil pendapat yang pertengahan,
Mayoritas ulama mengatakan bahwa hukum melaksanakan sholat berjamaah nikah adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang sangat diprioritaskan, dan sunnah yang sangat dianjurkan sida Allah dan disida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah laki, jamaah bini, hadirin hadirat yang dirahmati disida Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah makin niki yang akan bacakan beberapa hadis sahih datang langsung lengan desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang fadilah, tentang keutamaan daripada salat berjamaah nikah. Hadis yang pertama, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya Ibnu Umar dan bapaknya yaitu Umar ibnu Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bahasan desida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajatan, muttafaqun alaih. Salat berjamaah nikah, jamaah laki, jamaah bini, jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada tiang pelukis namian salat sendiri-sendiri dengan pahalanya 27 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rugi tiang pelukis namian, rugi tiang pelukis namian. Ya, apabila tiang pelukis namian gawe salat, tapi salat tiang pelukis namian dengan sendiri-sendiri. Sedangkan ada teman-teman kita yang melaksanakan salatnya secara berjamaah. Ruginya di mana? Yang pertama dari segi waktu. Ya, dari segi waktu. Antara salat berjamaah dan salat sendiri itu tidak beda waktunya. Paling yang dihabiskan antara 5 sampai dengan 7 menit ketika kita melaksanakan salat sendiri maupun salat berjamaah. Kemudian syarat dan rukunnya juga sama. Wudunya juga sama, salatnya juga sama. Tetapi yang membuat yang perlu saya rugi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ditimbang, ternyata pahala dan derajatnya itu sangat jauh berbeda. Orang yang mendapatkan 27 derajat karena dia melaksanakan sholat secara berjamaah. Sedangkan ampura yang perlu senamian sak gawe sholat sendiri-sendiri, mungkin pahalanya sampai dengan 1 sampai dengan 5 derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal lelah kita itu sama, syarat dan rukunnya, bahkan sholatnya pun sama, tetapi ternyata pahala derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sungguh jauh berbeda. Diceritakan bahwa sepuh sahabat, ya, dalam riwayat ini adalah Umar ibnu Khattab. Sepuh jelo beliau pergi ke kebunnya, di mana pada waktu nikah adalah musim berkebun dan musim buahnya banyak sekali. Akhirnya Umar ibn Khattab pada waktu nikah masuklah ke kebun tersebut. Beliau begitu takjub, ya, dengan kebunnya. Begitu takjub dengan hasil dari kebunnya begitu banyak, ya, dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Akhirnya beliau sedikit terlena. Sampai akhirnya beliau terlewatkan untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Singkat cerita, keluarlah Umar dari kebunnya berangkat menuju masjid. Di tengah perjalanan bertemu dengan sahabat-sahabat Umar ibn Khattab. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan kepada sahabatnya, dari mana kalian? Maka sahabatnya pada waktu nikah mengatakan, oh kami sudah dari masjid dan sudah selesai melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Mendengar jawaban para sahabat tersebut, Umar itu langsung terkaget, ya, sambil beliau mengatakan kalimatul istirja. Apa kalimatul istirja itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil terkejut Umar ibn Khattab mendengar para sahabatnya sudah selesai melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Dan jamaah laki, jamaah bini yang saya hormati, kalimatul istirja tersebut, ya, disunahkan tiang perlu senamian untuk mengungkapkannya ketika kita mendengar ada musibah yang menimpa kita, baik itu musibah besar maupun musibah kecil. Ampura biasanya tiang perlu senamian
mengucapkan kalimatul istirja tersebut ketika tiang pelukis Islam mendengar ada musibah-musibah besar yang menimpa kita atau menimpa saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita. Misalnya diumumkan ya oleh pengurus masjid bahwa si fulan tadi siang meninggal dunia dan besok pagi akan dimakamkan, baru kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, telah terjadi gempa misalnya di KLU 7,0 skala Richter yang meninggal dunia kurang lebih 500 orang. Baru kita mengatakan kalimatul istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya seperti nikah. Tapi sebenarnya kalimatul istirja nikah disunnahkan tiang pelukis Islam mengucapkannya ya ketika kita mendengar atau mendapatkan musibah itu besar maupun musibah itu kecil. Contoh sederhana, tiba-tiba mic ini mati. Ketika kita sedang ceramah, maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba mati lampu misalnya, enggak kelihatan apa-apa, maka kita disunahkan mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laik berayan, kok tiba-tiba terpaling dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Kembali ke konteks hadis tadi, cerita tadi. Ketika Umar Ibn Khattab mendengar sahabat-sahabatnya sudah selesai dari masjid dan selesai melaksanakan sholat asar secara berjamaah, begitu terkejutnya Umar, begitu histerisnya Umar, langsung dia mengucapkan kalimatul istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bukan kalimatul istirja saja, beliau langsung mengatakan, saksikan wahai para sahabatku kebunku ini yang sudah melalaikanku menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebunku ini yang megah, yang begitu indah dan banyak hasilnya ini, karena dia telah lalai ya melalaikanku untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah. Saksikan para sahabatku, hari ini saya infakkan dan sedekahkan sebagai gantinya saya lalai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan tiang pelukis Islamiyah? Si kereng terlalai, si kereng terjadi masbuk dan sebagainya. Pernahkah kira-kira kita menghisap diri kita, mengikop diri kita? Ini HP kita ini sudah banyak melalaikan kita, jamaah laki, jamaah bini, Masya Allah. Facebook, azan sudah berkumandang di masjid, kita masih Facebookan. Ibu-ibu azan sudah berkumandang di masjid, masih senang TikTokan. Tahu tak TikTokan, ibu-ibu? Masya Allah. Azan sudah kumandang, tiang pelukis Islam Ampura masih senang bagawan lek bangka. Remaja-remaja kita masih senang main futsal, main bola, main game dan sebagainya. Pernahkah kita malamnya kita bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kelalaian-kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh ketika dia lalai menghadap Allah, ketika dia lalai melakukan kewajibannya kepada Allah, langsung dia infakkan, sedekahkan kebunnya yang begitu harga sebagai ya ganti ruginya karena dia lalai menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki hadis pertama. Kemudian hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahasa, salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa suqihi 25 dhifan. Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah jauh lebih baik daripada seseorang yang melakukan salat sendiri-sendiri, baik itu di rumahnya maupun di pasarnya, dengan 25 derajat kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua hadis yang menjelaskan tentang ya kelebihan pahala atau derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika tiang pelukis Islam gawe salat berjamaah. Satu hadis mengatakan dia akan mendapatkan 27 derajat di sisi Allah. Satu hadisnya mengatakan 25 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan para ulama mentenggawi salat berjamaah, maka pahala derajat pahalanya di sisi Allah antara 25 sampai dengan 27 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendapatkan 25 derajat tersebut? Bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis niki. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsanal wudu'a.
Orang yang mendapatkan 25 derajat tersebut bahasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila orang tersebut berwudu kemudian dia perbagus wudunya. Di mana dia berwudu? Di rumahnya. Jadi ampurat yang perlu senamia mun temele kahayun berangkat jog masjid maka lebih afdal dan lebih utama tewudu le balenta mesak-mesak. Ndek apa ndek kanggo wudu le masjid. Ndek apa ndek kanggo wudu le musholla kanggo. Tapi di sini kita berbicara skala prioritasnya jauh lebih utama kita berwudu di rumah kita masing-masing. Kemudian kita perbagus wudunya, ndek apa sekedar wudu. Ya, kita memenuhi syarat-syarat wudu, kita memenuhi rukun-rukun wudu. Ya. Maka setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah." Kemudian orang tadi yang berwudu di rumahnya, dia perbagus wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, niatnya hanya untuk ke masjid. Artinya dia mampir-mampir dulu lewat warung-warung tetangga. Dia mampir-mampir dulu lewat warung-warung sebelah ngopi dan sebagainya. Dia langsung menuju ke masjid. Dia belok di satu tempat dan sebagainya. Ampurat yang pernah menjadi petugas haji, ya tahun 2004-2005. Siang amati niki jamaah khususnya langan Indonesia. Si senang belanja. Okay? Padahal dia mau berangkat menuju Masjidil Haram dan menuju Masjid Nabawi. Dari hotelnya niki ampura niki pengalaman pribadi tiang aja. Saya perhatikan. Dari hotel menuju masjid biasanya jamaah laki khususnya jamaah bini. Ya, ada toko buka, masuk dia ke toko tersebut. Diperhatikan, oh kayaknya bagus jilbab ini. Kayaknya bagus mukena ini. Kayaknya bagus kopiah ini. Kayaknya bagus ini jilbab ini itu dan sebagainya. Selesai dari toko yang satu, berlanjut lagi ke toko yang kedua. Ya, nggak puas di toko yang kedua, masuk lagi ke toko yang ketiga sampai dengan Masjid Nabawi, sampai dengan Masjidil Haram. Berapa toko yang sudah dimasuki. Pas sembahyang nenek beja khusyuk. Beja keringetan, jilbab putih, jilbab biru. Sama sorban putih, sorban biru, kopiah putih, buah bidang dan sebagainya. Masya Allah. Itu yang teringat ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Selesai sembahyang di Masjid Nabawi, selesai sembahyang di Masjid Haram dan sebagainya. Ampun, tambah toko. Ya, oh kayaknya murah di toko sebelah tadi. Oh kayaknya di toko sebelah lebih murah lagi. Terus sampai ke hotel, masya Allah. Isugul tama beli ini itu dan sebagainya, masya Allah. Ya, tapi yang dimaksudkan dalam hadis ini sekali lagi, ya, dia berwudu di rumahnya, dia perbagus wudunya. Kemudian dia keluar niatnya satu hanya untuk ke masjid. Maka pahalanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakhtu khutwatun illa rufi'at lahu biha darajatun wa hutta anhu biha khati'atun. Langkah-langkahnya itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu langkahnya akan mengangkat derajatnya di sisi Allah dan satu langkahnya akan menghapus dosa dan keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka logikanya kalau 50 langkah kita berjalan menuju masjid, maka 50 langkah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kita dan 50 langkah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan keburukan kita. Lalu bagaimana dengan 100 langkah? Lalu bagaimana dengan 1000 langkah rumah kita menuju masjid? Maka segitu juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kita dan segitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menghapus keburukan-keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ampura bagi kita yang merasa banyak dosanya kepada Allah. Ampura kalau kita merasa banyak maksiat dan kekurangan-kurangan kewajiban yang kita lakukan tiba di sisi Allah, sudah berwudu aja dari rumah kita. Perbagus wudu kita, kemudian langkahkan niat kita ikhlas hanya untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Perlu sampean ini masih OTW menuju masjid. Tahu daran OTW Bapak-bapak? Nabi OTW tiki, ibu-ibu. Ya, ada yang mengatakan OTW niki on the WC katanya. Ya, ditelepon OTW padahal masih di kamar mandi. Ya, masya Allah. Proses menuju masjid niki pahalanya segunung langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia teman datang jok masjid, masya Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah nikah, fa idza shalla,
ketika dia datang ke masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallahu ma lam yuhdith, maka para malaikat senantiasa bersolawat, berdoa kepada orang tersebut selama dia tidak berhadas ketika dia datang sudah di masjid. Ampura kalau tiang peluk senamian sudah datang di masjid, kemudian misalnya tiang peluk senamian batal, maka cepat kita berwudu, kemudian kita masuk ke masjid. Kenapa? Karena kita mengharapkan doa dari para malaikat. Apa doanya para malaikat? Para malaikat berdoa dengan dua doa. Doa saat pertama, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Coba bayangkan. Ini malaikat yang mendoakan tiang peluk senamian. Minta kepada Allah atas kita yang berada di masjid, bahwa si pula sekalian niatnya ikhlas karena Allah. Dia perbagus wudunya, dia berwudu dari tempatnya, kemudian dia niat keluar hanya untuk ke masjid. Ampuni dia ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan dia ya Allah. Masya Allah. Ini doa saat pertama. Kemudian doa saat kedua, Allahumma arhamhu, ya Allah kasih rahmat orang tersebut. Rahmat di sida Allah niki ya luwe. Kebaikan di sida Allah Subhanahu wa taala kaluwe. Rahmat niki bisa bentuknya rezeki, bisa bentuknya kesehatan, bisa bentuknya taufik, lengan di sida Allah, diringankan hati-hati kita, diringankan langkah-langkah kita bergerak menuju masjid di sida Allah Subhanahu wa taala. Niki dua doanya para malaikat tiba tiang peluk senamian sak gawe salat berjamaah le masjid. Kemudian hadis tersebut dilanjutkan, wala tazalu fi salatin man tazara salat wala yazalu fi salatin man tazara shalah, muttafaqun alaih. Dan orang tersebut, kata Rasulullah, dianggap sedang melaksanakan sholat ketika dia menunggu waktu sholat berikutnya. Masya Allah. Warantan makin niki tiang peluk senamian menunggu waktu isya dari maghrib sampai dengan isya. Apalagi tiang peluk senamian makin niki niat iktikaf, kemudian kita hadir ikhlas menghadiri majelis ilmu sambil kita menunggu waktu sholat, duduk tiang peluk senamian niki dianggap sedang melaksanakan ibadah sholat. Niki dalam duduk yang biasa. Apalagi tiang peluk senamian, masya Allah, beristighfar, bertahmid, bertasbih, duduk kita iktikaf, hadir kita mendengarkan pengajian-pengajian di majelis-majelis Allah Subhanahu wa taala, tentu akan berlipat ganda pahala langan di sida Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadisnya adalah hadis sahih. Nabi kesimpulannya, dari hadis ini, dek narak rugi-rugian te datang jok masjid gawe solat berjamaah. Dalam benak kita bahwa pahala yang tiang peluk senamian dapatkan ketika tiang peluk senamian solat berjamaah di masjid hanya 25 sampai dengan 27 derajat. Niki sekedar solat berjamaah na doang. Kalau kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita hidupkan amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, din sekedar 27 derajat, mungkin 1000 derajat, mungkin 20.000 derajat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada tiap peluk senamian. Apabila kita tadi mengerjakan dari awal, kita wudhu di rumah kita perbagus wudhu kita, kemudian niat kita ikhlas hanya pergi menuju masjid, langkah-langkah kita masya Allah itu merupakan langkah-langkah terbaik, langkah-langkah indah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah laki, jamaah bini yang tiang hormati. Kemudian hadis kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Beliau mengatakan, atan nabiyya rajulun a'ma. Subuh jelu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sahabatnya yang buta. Kita mengenal sahabat yang buta itu, salah satunya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Datang tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nunas tiba Rasulullah, ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat yang buta ini. Kemudian sahabat yang buta ini mengatakan, faqala ya Rasulullah laisa liqaidun yakuduni ilal masjid. Perhatikan. Sahabat yang buta ini mengatakan, ya Rasulullah,
Saya ini orang buta. Tidak ada yang membimbing saya setiap hari melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini pertanyaan seorang sahabat yang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini ada uzur syar'inya. Saya ini adalah orang buta. Dan ampura tidak ada seorang yang membimbingku bisa setiap hari menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisa lahu fa yusalli fi baitihi. Tujuan sahabat yang buta niki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan pada sahabat yang buta ini bisa melaksanakan sholat di rumahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan farakhasa lahu, pada waktu nikah Rasulullah memberikan keringanan kepada sahabat yang buta ini. Kenapa Rasulullah memberikan keringanan? Karena beliau orang buta. Ada uzur syar'inya. Ya, tidak ada orang yang membimbingnya setiap hari menuju masjid. Farakhasa lahu, pada waktu nikah. Tetapi falamma walladahu, ketika sahabat ini ingin berpaling dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ahu, Rasulullah memanggilnya kembali. Oh, teh juga lagi. Ke sini dulu sekali lagi. Ya, sebelum antum pulang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Faqala lahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang buta ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal tasma'un nidaa bis shalah? Wahai sahabatku yang buta, apakah engkau dengar azan ketika muazin mengumandangkan azan di masjid? Apakah jelas engkau mendengarkan azan ketika muazin mengumandangkan azan di masjid? Maka jawaban sahabat yang buta ini, qala na'am, oh nggih ya Rasulullah. Pedas isi tiang dengah azan lek masjid. Begitu jelasnya seorang muazin ketika dia mengumandangkan azan di masjid. Nggih wahai Rasulullah, dengar saya azan ketika muazin mengumandangkan azan di masjid. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa'ajib, kalau begitu, karena engkau mendengarkan azan di masjid, engkau juga wajib melaksanakan sholat berjamaah. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini orang buta, bapak-bapak. Ini ada orang yang ada uzur syar'inya. Ini adalah orang yang tidak ada membimbingnya setiap hari berangkat menuju masjid. Tidak dikasih keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan piang pelunggu senamia? Ada dengan buta lek deriki. Arak dengan sakit lek deriki. Arak dengan asam urat lek deriki. Masyaallah. Lek nara. Sehat jasmani kita. Sehat rohani kita. Makan kita juga enak dan sebagainya, masyaallah. Tapi sayang, ampura ketika azan dikumandangkan di masjid, kita masih cuek, di rumah kita masing-masing. Masih senang nonton bola. Masih senang bercanda sama keluarga dan anak-anak kita. Padahal rumah kita tidak jauh dari masjid. Rumah kita itu tetanggaan dari masjid. Bahkan mungkin ada di antara kita, rumah kita satu wilayah dan satu tempat dekat dengan masjid. Masya Allah. Orang buta, Pak, tidak diizinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Hadisnya masih panjang sekali. Insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pengajian kita. Kita cukupkan mungkin tausiah kita sampai dengan saat sekarang ini. Kalau memang ada pertanyaan dan sebagainya, kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Terima kasih.